Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu perhiasan dan pakaian yang dianjurkan. Nah, yang pertama, berhias diri untuk sholat, secara khusus sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Innahu la yuhibbul musyrifin. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul musyrifin, orang yang tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Salaman al-Farisi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah wa tatahharu mastata'a min tuhri wa yadahin min duhnihi wa yamassu min tayyib baidi summa yakhruju fala yufarriqu baina isnaini summa yusolli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Rasulullah SAW mengatakan, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan bersuci semampunya, serta memakai minyak rambut atau minyak juga minyak rambut maupun minyak badan. Wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi. Kemudian memakai minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar. Summa yakhruju fala yufarriqu baina isnaini. Kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan di antara dua orang. Maksudnya di sini tidak memisahkan shaf seseorang. Summa yusolli ma kutiba lahu, summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kemudian sholat, setelah itu dia diam, dan pada saat imam berbicara, kecuali akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat ke Jumat yang lainnya. Ini keutamaan menghadiri sholat Jumat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga bisa diambil bahwasanya sholat adalah suatu hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kesempatan di mana seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semestinya seorang hamba itu yang menggunakan pakaiannya yang baik, yang bagus, pakai minyak wangi. Kalau habis makan yang baunya tidak enak, ya maka hendaknya dia berkumur atau bersiwak atau bergosok gigi. Makan jengkol, makan daun bawang, makan bawang merah, bawang putih, yang dia baunya tidak enak, maka dia dianjurkan atau disunahkan untuk menghilangkan baunya tersebut. Apabila sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah, berarti dia berada di hadapan orang-orang yang sholat, maka hendaknya dia tidak mengganggu yang lainnya. Kalau keringatnya bau banget, keringatnya kan ada orang keringatnya nggak bau, ada juga orang yang keringatnya tuh bau. Dia keringatan baunya bisa menyengat. Orang yang seperti ini harusnya dia tahu diri. Dia alangkah baiknya dia membersihkan dirinya dahulu sebelum dia sholat.
tidak asal aja, nggak boleh dolim itu namanya. Soalnya saya juga pernah jejer sama orang yang keringatnya bau, ya keringatnya bau, pulang dari pasar, yang nguli di pasar, habis itu dia sholat, langsung aja sholat, masuk sholat, dan terus terang itu sangat mengganggu kekhusyuan meskipun softnya berjarak, pada satu softnya udah berjarak. Nah, alangkah baiknya dia mensucikan atau membersihkan dirinya dahulu. Nah, kemudian ya menggunakan pakaian-pakaian yang dia seharusnya atau pantas untuk digunakan untuk sholat. Jangan menggunakan pakaian yang gambarnya punk rock, yang terus gambarnya apalagi rasta, menggunakan pakaian partai, coblos, ini ada gambarnya orang dua di belakang suruh nyoblos, coblos beneran malah. Ini pakaian-pakaian yang tidak pantas digunakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong pakai pakaian seperti itu aja, ketemu Pak RT aja, kumpulan RT aja, minder, kayaknya nggak bagus ini pakai kaos partai pada saat perkumpulan RT. Nah, bagaimana kalau seorang wanita? Maka seorang wanita apakah boleh dia sholat jamaah di masjid? Boleh, hukumnya boleh. Nah, eh, seorang wanita boleh dia menuju ke masjid, tapi dengan catatan apabila dia tidak, nah, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian. Terus kemudian dia ada mahramnya di sana. Nah, dan ternyata apabila dia keluarnya dia itu malah membuat fitnah, dihentii oro cowok-cowok lainnya, membuat nggak kusuk, maka mendingan sholatnya di rumah aja. Tapi tetap hukumnya boleh bagi seorang perempuan untuk sholat di masjid. Nah, kemudian yang kedua, berhias untuk menuntut ilmu, menghadiri pelajaran, pertemuan-pertemuan, pesta, dan ketika mengunjungi manusia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Kalau mau masuk sekolah itu ya mandi dulu. Kalau mau menghadiri majelis ilmu, ya yang enak dipandang oleh orang lain, pakaiannya yang wangi. Nah, terus habis itu mandi dulu, nggak kecut, nggak kumel, kemudian yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian putih bagi laki-laki. Dari hadis Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikum baydo, ilbasu min siyabikum albayat. Naam, pakailah dari baju kalian yang berputih-putih, ya, yang putih-putih, karena dia lebih suci dan lebih baik. Dan kafanilah fiha mautakum, dan kafanilah dengannya mayit-mayit kalian. Um, Berpakaian putih, tapi tidak juga mengharuskan untuk harus pakai pakaian putih, enggak. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang diutusnya, saya lupa, ada sahabat yang diutus ke negeri Yaman, saya lupa namanya. Nah, di antara sunnah yang dia, yang mungkin orang-orang yang sudah ngaji mungkin kebanyakan tidak menghiraukannya, adalah sunnah ketika dia berpakaian atau beribadah dengan pakaian yang sebagaimana dilakukan oleh orang atau di daerah tersebut. Nah, ini termasuk sunnah, menyamakan pakaian dengan pakaian ibadah dari suatu daerah. Asal pakaian tersebut tidak menyalahi syariat. Nah, misal kita bicara tentang yang wadih aja, yang terjadi ya, bukan hal-hal yang imajinasi. Kadang kalian tuh pertanyaannya imajinasi, Tat, gimana kalau kita pakainya kayak gini, kayak gitu. Ya ini orang mau sholat, nggak mau. Ini kita bicara orang mau sholat ya. Contoh aja, contoh.
Misal antum tidak di Solo, misal antum di pedesaan mana gitu. Dia orang sana, antum mau berdakwah di sana. Ya berdakwah di sana, antum pakainya gamis, jubah, jubah pakai sorban. Wah antum ya, wah ini opo ini. Di sana orang pada melihat itu dengan mata keanehan. Ki opo ya, kaliran opo ini, gitu. Udah antum sholatnya beda, pakaiannya beda. Wah iki sesat iki, gitu paling. Nah, jadi lihat dulu, lihat situasinya dulu. Berarti gimana tuh? Ya kalau di sana, wah di sana itu kalau ke masjid itu sarungan, terus pakai baju koko, kalau enggak baju batik, terus pakai songkok nasional, ya udah pakai. Nggak masalah pakai. Kalau tujuannya untuk berdakwah atau untuk wah biar tidak dicurigai dan yang lainnya. Tapi apabila daerah tersebut sudah mengenal, sudah jamak dilihat, ternyata banyak dijumpai orang-orang yang berpakaian pakai jubah, pakai gamis dan yang lainnya, itu pakai sorban, itu ndak masalah. Justru itu yang sunnah menegakkan syiar-syiar Islam. Oh, saya ini Islam. Saya pakai jubah nih, Islam. Sekarang saya tanya, orang pakai baju koko Islam nggak? Islam. Padahal koko itu artinya apa? Orang Cina. Tapi udah dimaklumi kalau di negara kita ini baju koko itu baju Muslim. Nah, jadi dalam berpakaian tentu saja kita harus melihat situasi dan kondisi naam yang di sekitar kita. Naam. Tapi bukan berarti kita ikut-ikutan dengan mereka, bukan. Contohnya, wah ini Jumat, hari ini hari Jumat ya. Oh saya mau pakai gamis saja lah, atau mau pakai jubah. Di masjid ini seantero masjid nggak ada yang pakai jubah. Antum pakai jubah, pakai sorban sendiri itu namanya memaksakan. Wah yang seantero masjid namanya pakaiannya pakai sarung sama pakai peci nasional atau pakai sarungan, ya udah pakai sarung sah, sholat yang sah, justru itu yang afdol insyaallah taala. Nah, kemudian yang keempat, kebersihan badan. Dianjurkan untuk membersihkan badan dalam setiap keadaan karena itu termasuk berhias yang dianjurkan. Nah, kemudian yang keenam, yang kelima, berwudu yang disunahkan dan juga mandi yang disunahkan. Mandi mandi Jumat, mandi mau ikhram atau mandi hari raya. Kemudian yang selanjutnya membersihkan gigi dengan siwak atau sikat gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya lau an asyqa ala ummati au ala nasi, kalau tidak seandainya karena memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah, karena siwak itu membersihkan mulut dan juga keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ya siwak di toko herbal banyak, kayu-kayu siwak. Nah, kalian bisa lihat ya, atau kalian bisa coba menggunakan siwak. Yang ke-8 mencabut bulu ketiak. Yang ke-9 mencukur bulu kemaluan. Yang 10 memotong kuku. Nah, itu termasuk fitrah manusia. Perhitan, mencukur bulu kemaluan, motong kumis, motong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Nah, dan dengan cara seperti ini, maka Islam menjaga kebersihan dari seorang muslim. Nah, aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.